Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zulaida Rahmi, Eskom MSc dalam program e-learning pemrograman berbasis mobile, dan saya adalah pengampu mata kuliah ini di jurusan Teknik Informatika Universitas Ubudiah Indonesia. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bagaimana mobile computing, termasuk diantaranya adalah karakteristik perangkat mobilenya, kemudian bagaimana operating system yang digunakan oleh perangkat mobile, kemudian pemrogramannya, dan juga bagaimana sih kalau seandainya si user ingin mengembangkan aplikasi berbasis mobile. Dan tetap stay tune bersama saya Zulaida Rahmi, Eskom MSc. Baik, pada kesempatan kali ini yang menjadi pertanyaan besar kita adalah apa sih sebenarnya mobile computing? Nah, mobile computing itu sendiri adalah komputasi bergerak yang bebas dibawa kemana saja. Nah, pada mobile computing ini biasa digunakan oleh perangkat mobile yang menggunakan teknologi yang mampu melakukan komunikasi dengan jaringan tanpa kabel ataupun nirkabel, walaupun pengguna teknologi ini bergerak kemana saja sesuai yang diinginkan. Nah, perangkat mobile itu sendiri sebenarnya adalah perangkat yang bebas dibawa kemana saja sesuka hati oleh si pengguna. Nah, aplikasi untuk mengembangkan beberapa mobile computing ini adalah sistem operasi yang memang sangat cocok untuk teknologi mobile ini, dan pengembang sistem dinamakan dengan mobile developer. Nah, jika si user hanya menggunakan perangkat mobile itu, maka dikatakan sebagai user, bukan sebagai developer, mobile developer. Nah, selanjutnya pada mobile developer ini kita juga harus mengetahui apa sih sebenarnya karakteristik dari perangkat mobile ini sendiri. Tentunya yang pertama sekali adalah ukuran fisiknya. Ukuran fisik perangkat mobile itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan perangkat lainnya. Perangkat mobile ini bisa dibawa pun ke mana saja yang diinginkan. Kemudian dia tidak menggunakan kabel atau nirkabel, dan selanjutnya mempunyai sistem komputasi yang sederhana, namun sangat sesuai dengan semua perangkat mobile untuk teknologi berbasis mobile ini. Dan sumber daya yang digunakan oleh si perangkat mobile adalah berpaku hanya kepada baterai sahaja. Jadi memang umur dari perangkat mobile ini tergantung dari baterai yang digunakan. Oke, baik, selanjutnya adalah perangkat mobile itu sendiri diaplikasikan di mana saja, atau istilahnya apa yang menjadi yang kategori dalam perangkat mobile itu sendiri. Ya, tentunya seperti kita ketahui yang sering sekali kita bawa kemana aja, yaitu adalah handphone. Handphone adalah termasuk perangkat mobile yang bebas dibawa kemana saja. Kemudian ada smart glasses, yaitu kacamata yang bisa kita lihat apapun namun dia terkoneksi dengan jaringan. Misalnya kita bisa menelpon orang-orang di sekitar kita dengan jaringan WiFi, dengan jaringan LAN ataupun dengan jaringan MAN. Kemudian ada GPS, yaitu pendeteksi lokasi. Kemudian ada smartphone, yaitu telepon pintar, dan kemudian ada notebook, juga termasuk dalam perangkat mobile disebabkan notebook tidak mempunyai kabel dan juga dia tidak terbatas oleh antena dan lainnya. Kemudian ada tablet dan juga ada smartwatch. Smartwatch ini adalah jam pintar yang biasanya digunakan oleh para atlet, di mana untuk mengetahui berapa jauh perjalanan ataupun berapa jauh running mereka pada saat melakukan olahraga, dan juga smartwatch yang digunakan untuk
yang digunakan untuk melihat lokasi, dan juga smartwatch yang digunakan untuk waktu sholat. Dan yang terakhir adalah standard mobile radio signal. Sebenarnya dari semua perangkat tadi yang sudah kita ketahui semuanya, perangkat mobile ini dia mempunyai radio sinyal. Radio sinyal itu dari 1G sampai ke 4G. Jadi tingkatannya adalah 1G, kemudian 2G, kemudian 3G, dan 3.5G, dan yang terakhir adalah 4G. Di mana setiap radio signal ini mempunyai kelebihan dan juga kekurangan masing-masing. Seperti mana yang kita tahu bahwa jaringan 1G adalah jaringan yang tidak bisa digunakan untuk audio, yang tidak digunakan untuk video dan juga gambar. 1G hanya bisa digunakan untuk teks saja, sedangkan 4G yang paling terupdate saat ini adalah jaringan yang memang sudah digunakan oleh smartphone, bisa untuk video, audio, gambar, dan juga teks. Selanjutnya, kita juga akan melihat bagaimana sih sistem operating yang digunakan oleh smartphone ini semua. Yang sistem operasinya terdiri dari beberapa sistem operasi, namun yang paling banyak digunakan oleh pengguna saat ini adalah Android. Namun kita lihat apa saja sih sistem operasi yang memang paling sering digunakan. Baik, yang pertama adalah ada Android. Sudah jelas ya, kita sebagai pengguna memang sudah sangat bersahabat sekali dengan sistem operasi berbasis Android ini. Kemudian ada iOS yang artinya digunakan oleh iPhone. Kemudian ada BlackBerry. BlackBerry ini digunakan oleh si BlackBerry itu sendiri dengan sistem operasinya adalah RIM. Kemudian ada Bada yang digunakan oleh si Samsung. Sistem operasi Samsung dinamakan dengan Bada. Kemudian ada Windows Phone yang digunakan oleh beberapa perangkat dari Windows itu sendiri. Baik, selanjutnya dari sistem mobile operasi kita akan melihat Android itu sebenarnya apa. Nah, kalau Android itu adalah OS yang dia mengambil nama-nama dari makanan ya, seperti ada Androidnya versi cupcake, ada versinya donat, eclair, froyo, gingerbread, dan honeycomb, ice cream, dan sebagainya. Dan selanjutnya Android ini sifatnya adalah open source yang dapat dikembangkan oleh siapa saja, di mana saja, asal dia mengerti sistem pemrograman yang digunakan oleh Android itu sendiri. Dan lebih mudah untuk mengembangkan sistem Android disebabkan dia open source. Selanjutnya di sini kita melihat ada istilahnya RIM. RIM digunakan oleh si BlackBerry itu sendiri. Dikeluarkan pertama kali itu tahun 1999. Nah, yang OS ini sangat disayangkan sebab hanya si BlackBerry itu sendiri yang hanya menggunakan oleh si BlackBerry itu sendiri. Oke, untuk selanjutnya kita melihat beberapa OS lainnya, dan tetap stay tune bersama saya Zulaida Rahmi, Eskom MSc di program e-learning.